Demam panggung kerap dialami sebagian orang sebelum atau Demam panggung kerap dialami sebagian orang sebelum atau saat ingin berbicara di depan umum. Hal ini kerap menjadi hambatan bagi mereka yang mengalaminya. Rasa gugup, cemas, khawatir materi tidak tersampaikan adalah hal yang lumrah. Ternyata, kegugupan tersebut juga dirasakan banyak orang ketika menghadapi situasi presentasi secara virtual. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia turut mengubah kebiasaan di dunia kerja. Bekerja secara daring atau remote menjadi adaptasi baru yang mau tak mau dihadapi para pekerja. Tak sedikit rapat dan diskusi yang harus dilakukan secara daring, termasuk berbicara di depan umum seperti ketika presentasi, proyek, hingga rapat. Bekerja secara remote memang ada kelebihan dan kekurangannya, apalagi ketika peralihan dari berbagai secara offline ke online. Tak sedikit karyawan atau pemimpin merasa kesulitan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah berbicara di hadapan publik secara daring atau virtual. Oleh karena itu, memiliki soft skill public speaking merupakan strategi yang sangat efektif. Apa sih public speaking itu? Secara umum, public speaking atau berbicara di depan umum adalah skill yang sangat membantu dalam presentasi, memimpin rapat, berpidato, dan sebagainya. Dengan kemampuan atau keterampilan berbicara di depan banyak orang atau di depan umum, kamu akan tampil lebih percaya diri, membantu menguasai kemampuan memimpin, mampu lebih mudah dalam menyampaikan gagasan dan lain-lain. Ketika akan menjadi public speaker secara daring, ada baiknya mempelajari 4 poin penting yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi. Adapun poin penting dalam public speaking secara virtual adalah 1. Storytelling. Gaya berbicara seseorang bisa menjadi daya tarik bagi audiens dengan beberapa metode. Sebagai contoh, memulai sapaan dengan menarik. Body language atau bahasa tubuh yang digunakan turut menjadi faktor pendorong agar penyampaian materi tak membosankan. Selain itu, ekspresi wajah, eye contact, dan juga menjadi daya tarik. Kemampuan berbicara tidak hanya tentang memiliki kemampuan berbicara dengan lancar, tapi juga tentang seni berbicara. Menyampaikan materi dengan kreatif, mampu mengubah pembahasan atau topik yang terasa membosankan menjadi menarik. Karena itulah penting untuk mampu memiliki kemampuan storytelling agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, attire. Selain gaya berbicara, pandangan pertama atau first impression menjadi bagian penting. Pilih pakaian yang membuatmu terlihat kompeten. Misal, saat memaparkan dalam acara resmi, kamu bisa menggunakan setelan jas atau blazer. Meskipun dilakukan secara virtual, penampilan dan berdandan selayaknya sedang bertatap muka langsung adalah bagian dari sikap profesional. Memiliki gaya berpakaian yang baik juga dapat menurunkan rasa tidak percaya diri. Yang ketiga, energi. Energi yang dimaksud ini berbicara di depan publik adalah mengeratkan hubungan dengan para audiens. Bukan perkara mudah, apalagi dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, setarakan posisimu dengan audiens. Jangan merasa dirimu lebih tinggi dibandingkan audiens. Selain itu, sangatlah penting untuk memiliki energi positif agar audiens yang akan datang dapat menikmati virtual meeting. Dengan ini juga kalian bisa membangun kepercayaan diri. Nah, yang terakhir nih, self-awareness. Meningkatkan kesadaran diri ketika video menyala atau recording. Artinya kamu telah siap untuk menyampaikan materi. Pastikan untuk tetap siaga terhadap segala kejadian yang mungkin muncul. Misalnya, hilang kondisi, device tidak kompatibel, dan kendala lainnya. Oleh sebab itu, sebagai pemateri perlu langsung sigap menghadapi kondisi. Dengan begitu, ketika kendala muncul, kamu bisa terbantu dengan melakukan antisipasi seperti menuliskan poin-poin penting pada kartu catatan. Jika kamu mencoba untuk menghafal materi atau pidato, kemungkinan besar kamu akan melupakan bagian atau baris ketika gugup. Jangan sampai kamu mengulang kata secara terus-menerus. Demikian tips public speaking dalam presentasi virtual kali ini. Keseluruhan metode barusan yang saya jelaskan, kalian bisa terapkan loh di rumah atau lagi di kantor, di meeting,
tentunya secara online. Berbicara di depan umum merupakan hal yang tidak mudah loh. Tidak hanya menyusun materi dan memiliki penguasaan materi saja, tapi kamu harus mampu membawakan materi dengan kreatif jika ingin presentasi virtualmu dinikmati oleh publik.